Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salat wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wasalaka ala tariqihi ila yaumiddin. Radina billahi wa rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kita ikhlaskan niat masing-masing, membuka diri, membuka jiwa hati nurani. Semoga Allah memudahkan kita menerima peringatannya, meyakini akan firman-firmannya, dan memudahkan kita mencontohi dan menteladani sirah perjalanan hidup Nabi kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita masih ingin meneruskan kajian kita, penjelasan kita tentang alamul barzah. Jika beberapa siri terakhir kita banyak bicara tentang perkara yang akan terus-menerus menemani kita di alam barzah hingga akhirat, sama ada yang menemani kita teman yang baik atau teman yang tidak baik, dan itulah amal kita. Itu amal kita. Dan juga pada siri-siri sebelumnya, panjang lebar kita bicarakan salah satu daripada angan-angan dan harapan mereka yang berada di alam barzah, tapi ia hanya harapan dan tinggal harapan, tidak mungkin akan terpenuhi, yakni mengharapkan diberi peluang oleh Allah untuk hidup semula walaupun sesaat dua bagi melaksanakan ibadah sholat. Bahkan dalam hadis yang telah kita pelajari sama,
Ketika Nabi berjalan-jalan bersama sahabatnya dan tiba-tiba menjumpai tanah perkuburan. Ada orang dikubur di tempat itu. Dan Nabi bertanya pada sahabatnya, kubur siapa? Sahabat pun memberitahu. Lalu Nabi bersabda, Raq'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum. 2 rakaat solat lebih disukai oleh orang yang ada di dalam kubur ini daripada dunia kamu. Itulah nilai amalan solat. Dan juga telah kita beri hadis yang panjang lebar. Solat adalah sebagian amalan yang akan menemani sekaligus melindungi kita daripada huru hara alam barzah. Nabi beritahu ia akan menjelma menjadi makhluk di alam barzah, melindungi dan mengawal orang yang melakukannya di sebelah kepalanya. Di sebelah kepalanya. Itu menunjukkan bahwa sholat adalah ibadah yang sangat-sangat mulia. Amalan yang benar-benar afdalul ibadah. Afdalul ibadah. Sehingga jemaah sekalian, di dalam hadis yang lain, hadis Abi Hurairah, saya bacakan, kaitan dengan pertanyaan yang akan dikemukakan oleh 2 malaikat utusan Allah. Yang kita dimaklumkan nama dia Munkar dan Nakir. Setelah malaikat nampaknya tidak mampu mendekatinya dari kepala, dari kanan, dari kiri, dari kaki. Lalu malaikat berkata pada orang ini, ijlis, duduklah. Fayajlis, lalu si hamba Allah ni pun duduk. Ini berlaku di alam barzah. Bukan di dalam tanah perkuburan ya, di alam kubur. Alam yang selepas alam dunia, alam yang berdimensi lebih tinggi daripada dunia. Qad mutilat lau syamsu wa qad adinat li ghurub. Masa itu dirasai oleh si mayat tadi, ketika duduk, digambarkan matahari sudah hampir terbenam. Fayuqalu lahu, lalu ditanyakan kepada orang ini, Ara'aitaka hadzal ladzi kana fiikum ma taqulu fihi madza tashhadu alaihi? Apa pendapatmu? Tolong beritahu aku, kata malaikat pada orang ini, tentang orang ini. Apa kesaksian kamu tentang orang ini? Lalu diperlihatkan orang yang dimaksudkan. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah mukmin ini sebelum menjawab pertanyaan malaikat tentang kenal atau tidak dengan Nabi Muhammad yang sudah diperlihatkan di hadapannya. Apa yang dikatakan oleh orang mukmin ahli salat ini? Dia berkata pada malaikat,
Da'uni hatta usalli. Ini malaikat, biarkan aku terlebih dahulu, beri aku masa seketika supaya aku boleh mengerjakan solat. Di alam barzah, orang ini minta peluang pada malaikat sebelum menjawab pertanyaan malaikat untuk solat. Lalu kedua malaikat menjawab, innaka sataf'al. Ya, sila solat dahulu. Ini hadis daripada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Dan memang jamaah sekalian, di alam kubur ini ibadah atau ibadah-ibadah di dunia yang Allah fardukan, solat ke, puasa ke, baca Quran, tak apa-apa, yang masih dilakukan oleh ahli kubur yang mukmin dan mukminah adalah solat. Ahli solat di alam kubur pun masih solat. Masih solat. Tapi solatnya bukan solat sebagai taklif, karena memenuhi arahan, memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan. Tapi solatnya yakni mereka lakukan untuk mendapatkan satu kepuasan, ketenangan. Bukan inginkan ganjaran, bukan. Malaikat itu solat. Kita yakin. Dan itu yang diberitahukan pada kita oleh agama kita. Para malaikat itu solat. Tapi adakah malaikat itu solat karena inginkan balasan pahala? Tidak. Ada malaikat solat itu karena bila tak solat berdosa? Juga tidak. Malaikat solat rupa-rupanya yakni untuk litana'um. Tana'um itu jamaah sekalian, yakni untuk mendapatkan satu kenikmatan yang luar biasa. Anna dzalika laisa bihukmi taklif, kata Imam Al-Qurtubi. Solat yang dilakukan oleh penghuni-penghuni kubur yang mukmin itu bukan solat karena adanya taklif seperti mana di dunia. Kalau di dunia kita solat karena ada perintah, tak solat berdosa. Wa inna ma dzalika bihumil ikram lahu wat tasyrif. Sebaliknya itu adalah satu bentuk kemuliaan, keagungan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Wa dzalika annahum kanu fid dunya habbibat lahumul ibadah ta'ala was-salat bihaitsu kanu yulazimuna dzalika. So, salat bagi ahli kubur itu satu kenikmatan. Kalau boleh saya gunakan bahasa yang pendek, salah satu nikmat kubur yang Allah berikan kepada ahli kubur yang layak adalah solat. Pelik tak pelik itu bunyinya? Karena solat bukan lagi bebanan bagi mereka, tapi itu adalah satu kenikmatan. Sebagaimana dahulu semasa dunia, mereka benar-benar mendapatkan kepuasan jiwa, ketenangan rohani dengan melakukan solat. Itulah hakikatnya solat. Sehingga rasanya tak puas mereka jika mereka hanya melakukan solat di dunia, karena solat boleh memberikan mereka kebahagiaan yang hakiki, ketenangan yang luar biasa. Betapa tidak ingatannya, hatinya semua ditumpukan hanya pada Allah, berbisik berduaan dengan Allah. Itu kemuncak kebahagiaan. Sehingga di alam kubur pun orang ini masih diberi peluang untuk sholat. Tapi ingat, sholat bukan untuk mendapatkan pahala, tapi sholat adalah sebagai nikmat yang Allah berikan pada mereka. Tana'um.
Kenikmatan yang luar biasa. Memang tidak mudah untuk memahaminya karena ini kaitan dengan rasa. Dengan rasa. Rasul SAW semasa hidup di dunia. Penat, berdakwah, penat itu si manusia biasa. Pikir itu firni. Bila tiba waktu salat, suruh Bilal iqamah, Nabi nak mengimamkan salat, apa kata Nabi pada jamaah? Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal. Bilal, rehatkanlah kami dengan salat. Salat oleh Nabi sudah dianggap dirasai sebagai rehat yang sebenar-benar rehat. Bukan lagi bebanan. Nah, orang yang pernah merasakan seperti ini di dunia, nanti di alam kubur pun dia akan masih terus melakukan sholat. Masih terus melakukan sholat. Para nabi sudah jelas, jamaah sekalian. Kalau para nabi itu sudah jelas. Sentiasa dalam kubur, sentiasa melakukan sholat. Contohnya dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Imam Al-Baihaqi, Abu Ya'la. Baginda bersabda, Al-anbiya'u sholawatullahi alaihim ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi, salawat Allah atas mereka, mereka ini hidup di alam kuburnya, yusallun, mereka sholat. InsyaAllah. Saya ulangi. Sholat adalah sebagian daripada nikmat kubur yang Allah berikan pada mereka. Nikmat kubur. Bukan apa namanya sebagai bebanan, tapi nikmat. Demikian juga daripada Anas bin Malik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Muslim dan juga Imam Ahmad. Baginda bersabda, Ataitu ala Musa lailatan usriya bi indal kathibil ahmar. Pada malam aku di mi'rajkan. Pada malam aku di Isra dan mi'rajkan. Aku melalui kubur Musa. Kubur Musa. Dan aku lihat Musa AS wa huwa qaimun yusalli. Masya Allah. Musa sedang berdiri mengerjakan sholat. Fi qabrihi, di kuburnya. Tengok. Di kuburnya. Musa sholat di kuburnya. Hadis sahih riwayat Muslim. Lama usriya bi maratu ala Musa wa huwa qaimun yusalli fi qabri. Dalam riwayat Ahmad. Ketika aku diisrakan, aku melalui kubur Musa dan aku lihat Musa alaihissalam sedang berdiri mengerjakan sholat. Dalam barzah. Ini adakah Musa saja yang sholat? Oh tidak. Semua Nabi. Berdasarkan hadis Muslim. Daripada Abi Hurairah. Qad ra'aituni fi jama'atil anbiya. Sungguh aku telah melihat para anbiya wal mursalin yang telah meninggal sebelum aku. Ketika aku Isra Mi'raj, fa idza Musa qaimun yusalli,
Dan aku dapati Musa sedang berdiri megang solat. Wa idza Isa ibnu Maryam qa'imun yusalli, aku juga temukan Isa ibnu Maryam berdiri mengerjakan solat. Wa idza Ibrahim qa'imun yusalli, dan juga aku perhatikan temui Ibrahim alaihissalam berdiri mengerjakan solat. Karena semua mengenai solat, fahanatis solatu, ketika tiba waktu solat, fa'amamtuhum, aku pun menjadi imam bagi mereka. Ini hadis Muslim. Hadis Muslim. Jadi tak syak lagi ya mas sekalian, dari sekian amal yang akan menemani kita di alam barzah, amal yang paling utama sekali adalah solat. Ya tentulah solat fardu sudah jelas. Solat sunat. Dari sekian banyak amalan yang akan menemani kita di alam barzah, amalan yang paling utama sekali adalah solat. Bahkan orang yang sudah mencintai solat, mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dengan solat semasa di dunia, nanti di alam barzah oleh Allah akan diberi nikmat alam, nikmat kubur lah. Nikmat itu yakni berupa peluang untuk mengerjakan solat. Dan itu nikmatnya luar biasa dilakukan oleh mereka. Karena solat adimatun. Di sini merupakan satu bukti yang sangat jelas bahwasanya solatnya menjadi simbol keharmonian hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Walaupun nyawa telah berpisah dari badannya. Walaupun badan mungkin sudah reput, hancur, dimakan di tanah. Tapi Masya Allah, Allah beri kenikmatan yang tiada taranya. Hum mas'huluna fi kuburihim kama kanu mas'hulina hina hayatihim. Mereka sibuk mengerjakan solat sebagaimana mereka sibuk mengerjakan solat semasa hidupnya. Hanya seulangnya sekali, mereka solat bukan nakkan pahala, bukan. Mereka solat bukan karena diwajibkan oleh untuk solat, tidak. Seperti mana solat malaikat itulah. Satu bentuk kenikmatan ubudiyah, dalam bahasa Arab dipanggil ladzatul ubudiyah. Kelezatan beribadah. Orang-orang ini telah mencapai makom yang dipanggil ladzatul ubudiyah. Kelezatan beribadah. Karena ibadah pada Allah itu sesuatu yang sangat lezat. Memberikan ketenangan, memberikan kerehatan yang serehat-rehatnya. Saya nak bisa contoh ya mas kalian. Tapi tolong dipikirkan betul-betul. Ketika Nabi suruh Bilal, arih Nabi haya Bilal. Bilal, rehatkan kami Bilal dengan sholat. Betulkah sholat ini boleh memberi kerehatan? Contohnya, disunatkan azan sebelum melakukan sholat berjamaah. Dan azan yang dilakukan sebelum sholat subuh, itu ada tambahan, as-sholatu khairum minan naum.
As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Tengok kalimat dia. Salat itu lebih baik daripada tidur. Maknanya tidur itu baik, salat lebih baik dari tidur. Itu maksudnya. Jangan salat itu baik, tidur tak baik. Bukan begitu. Sebab Allah dalam azan itu salat lebih baik daripada tidur. Maknanya tidur itu baik. Tapi salat lebih baik daripada tidur. Gitu. Nah, pertanyaannya ialah dari aspek mana salat lebih baik daripada tidur? Dari segi mana salat itu lebih baik daripada tidur? Nah, itu pertanyaan dia. Tapi seringkali orang memahaminya kurang tepat. Solat itu lebih baik daripada tidur. Sebab itulah, bila ada solat jangan tidur. Itu kena solat. Karena solat itu lebih baik. Kalau Allah kata solat lebih baik daripada tidur, makna tidur pun baik. Itulah. Hanya solat lebih baik. Hanya saja kita nak tahu dari segi mana, dari aspek mana solat itu lebih baik daripada tidur. Memang agak lama mungkin orang Islam belum menemukan jawapannya. Iya ya. Dari segi apanya solat itu lebih baik daripada tidur? Sebab tidur baik, tapi solat lebih baik. Menurut kajian, setakat yang saya tahu, ada seseorang saintis membuat satu kajian, kaji selidik terhadap pelajar-pelajar di pondok. Pelajar-pelajar pondok. Dan pelajar-pelajar yang dipilih ini, jadikan sampel dalam kajian ini, ya pelajar-pelajar yang memang rajin beribadah lah, rajin qiyamul lail, rajin siangnya puasa, rajin tadarus Al-Quran, jadi itulah kajian. Budak ini, pelajar santri kalau istilahnya, semasa tidur ia dipasang 3 alat dalam dirinya. Dipasang 3 perangkat dalam dirinya. 1 alat untuk detect gelombang otaknya. EEG namanya. Yang kedua, pasang wayar-wayar untuk detect mengesan gelombang jantungnya. ECG. Kan boleh memerlukan satu grafik ya, satu graf itu naik turun naik turun naik turun. Otak dia juga gelombang otak. Apa namanya? EEG-nya. Dan yang ketiga, dipasang kamera aura namanya. Ada kamera tercanggih yang boleh mengambil gambar aura seseorang. Bukan haba ya, aura. Itu bahasa mudahnya. Tapi sebenarnya itu lebih bermaksud yakni getaran yang dipancarkan oleh hati seseorang ketika tidur. Subhanallah. Ketika budak ini sedang tidur, dilihat bagaimana gelombang otaknya, melalui EEG-nya, sangat tenang. Sangat tenang jiwanya. Detakan jantungnya pun cukup teratur, tenang. Foto auranya pun sudah cerah. Sudah cerah. Sebab kalau orang marah, foto gambar auranya menyala-nyala, kemerah-merahan. Kalau orang itu emosi, ada masalah, wah kacau. Otaknya pun lain, jantungnya pun lain. Tenang. Dan itu dibuat banyak kali. Oh, tenang. Masih tidur memang tenang. Otaknya tenang, hatinya tenang, jiwanya tenang.
Gelombang yang dipancarkan oleh hatinya sangat-sangat cerah. Ringkas kata, orang yang tidur benar-benar rehat. Benar-benar rehat. Lalu budak ini, semasa Qiyamul Lail, karena budak ini dah biasa Qiyamul Lail, dipasang juga 3 perangkat ini. Untuk mengesan gelombang otaknya, dia juga detak jantungnya, dan juga foto auranya. Hasilnya mencengangkan kita, mengagumkan kita. Karena rupa-rupanya gelombang otak dan gelombang jantungnya dengan foto auranya jauh lebih baik daripada semasa ia tidur. Kesimpulannya, ketenangan yang didapat, yang diperoleh oleh budak tadi, pelajar tadi, semasa sholat dengan semasa tidur, ketenangan yang ia dapat, yang dirasakan semasa sholat lebih tinggi daripada semasa tidur. Itu terbukti karena foto auranya lebih cerah daripada ketika ia masih tidur. Gelombang otaknya lebih teratur, menunjukkan ketenangan jiwanya. Tentulah ini orang yang sudah menghayati sholat ya. Ini salah satu jawaban saintifik kenapa dalam azan subuh as-sholatu khairum minan naum. Sholat lebih baik dari tidur itu dari aspek mana? Salah satu jawaban saintifik yang setakat ini telah ditemukan rupanya dari segi mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Seseorang yang sholatnya khusyuk dan Masya Allah, dia biasakan, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, kebahagiaan rohani lebih besar daripada semasa ia tidur. Wahai kita tidur itu tenang setenang-tenangnya. Orang tidur pasti tenang, rehat segala-galanya. Saraf rehat. Tapi belum sedahsyat ketenangan yang didapati oleh orang sedang sholat, yang sholatnya sudah simpan peringkat seperti itu. Sehingga orang yang seperti ini bila berterusan melakukannya dan dirasai setiap sholat, Masya Allah. Nanti di alam barzah, minta maaf bahasa kita macam ketagih. Nak sholat lagi, nak sholat lagi, nak sholat lagi. Mungkin kita belum mencapai makom seperti itu. Tidak mengapa. Tapi paling tidak, yakni kita hendaklah berusaha ke arah itu. Berusaha ke arah itu. Karena sholat adalah sebesar-besar ibadah, sebesar-besar amalan, dari sekian banyak amalan yang akan menolong, membantu, menemani kita di dalam kubur. Puasa, iya betul. Baca Quran, iya betul. Tolong orang, iya betul. Tapi sholat adalah. Hatta, saya ulangi sekali, mengerjakan sholat di alam kubur, sebagian daripada nikmat kubur. Mengerjakan sholat di alam kubur itu, sebagai nikmat yang Allah berikan, nikmat kubur yang Allah berikan pada yang berhak. Sedangkan kita mungkin masih membayangkan macam mana sholat sebagai nikmat. Sedangkan selama ini pun sholat kita masih terasa bebanan. Inilah rahasianya. Karena bayangkan bila orang sholat. Saya pikir sejahil-jahil kita, sejahil-jahil orang, bila nak sholat, pasti berusaha bersungguh-sungguh untuk tidak mengingati selain Allah. Pasti. Walaupun seringkali gagal. Sejahil-jahil kita, bila kita sholat, pasti kita berusaha untuk tidak mengingati selain Allah. Walaupun belum berjaya.
Beza dengan ibadah yang lain. Masa puasa, tak adalah kita bersungguh-sungguh untuk tidak mengingati selain Allah. Masa haji, lagilah, tak boleh. Masa zakat, tapi itu tak solat. Berusaha untuk menahan diri. Bukan menahan makan, minum aja, menahan gerakan, menahan percakapan. Ingatan tak boleh ke sana kemari. Berusaha untuk tidak mengingati selain Allah. Kalaulah itu boleh dikekalkan, sehingga kita dapat merasai akan kenikmatannya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita di alam barzah, yakni diizin untuk sholat. Sebab apa jamaah sekalian? Ada satu riwayat lah. Ini orang yang agak pelik. Yakni hadal Sabit Al-Banani radhiyallahu an. Sabit Al-Banani namanya. Radhiyallahu an. Dia pernah berkata, fa innahu hubibat as-salatu ilaihi. Sabit Al-Banani ini adalah seorang yang solat telah menjadi sesuatu yang paling disukai dalam hidup. Dari sekian banyak perkara yang disukai semasa hidup, solat. Bukan dia tak suka makan, suka. Bukan dia tak suka keluarga, suka. Bukan dia tak suka percakapan, suka. Tapi daripada sekian banyak perkara yang paling dicintai oleh dirinya adalah solat. Namanya Sabit Al-Banani. Suatu hari dia berkata, atau lebih tepatnya berdoa, Allahumma in kunta a'taita ahadan yusalli laka fi qabrihi. Ya Allah, jika engkau hendak memberikan suatu pemberian kepada seseorang, yakni peluang untuk solat kerana-Mu di kuburnya, fa'tini dzalik. Ya Allah, berikanlah aku peluang itu. Berikanlah peluang itu padaku. Ya Allah, jika engkau hendak memberikan peluang kepada seseorang untuk salat di kuburnya, berikan peluang itu kepada aku, ya Allah. Aku ingin sekali, ya Allah, nanti bila mati masih tetap solat di kubur. Itu maksudnya. Karena Sabit Al-Banani orang yang sangat-sangat cinta pada solat. Fara'ahu mulahiduhu ba'dama sama alaihi lahdu qa'iman yusalli fi qabri. Memang agak aneh peristiwa ini. Setelah Sabit Al-Banani ini meninggal, lalu ditanam di tanah perkuburan, tanam, balik. Salah seorang yang menanamnya, penggali kuburnya, tiba-tiba melihat Sabit Al-Banani sedang solat di atas kuburnya. Apakah itu jin? Bukan. Apa itu nyawa? Wallahu a'lam. Artinya doa dia diterima oleh Allah. Sabit Al-Banani diberi peluang oleh Allah untuk tetap solat, ibadah yang paling dicintai, walaupun ia sudah berada di alam barzah. Dan itu disaksi, dilihat oleh orang yang menanamnya. Apa yang alami oleh Sabit Al-Banani ini? Selari dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, yamutul mar'u ala ma'asha alaih.
seseorang itu akan mati sesuai dengan cara hidupnya, kerana semasa hidup ia orang sangat mencintai solat, semasa mati pun masih cinta solat, dan Allah izinkan. Wa yuhsyaru ala ma mata alaih, dan ia nanti akan dibangkitkan sesuai dengan cara matinya. Tentang orang-orang soleh yang sangat mencintai ibadah solat semasa hidupnya, diberi peluang oleh Allah untuk solat di dalam kuburnya, itu sudah disepakati oleh ulama. Karena hadisnya sahih. Sama ada ulama salah atau ulama khalaf. Bahkan Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, beliau berkata begini, hadhihi salatu wa nahwuha mimma yatamatta'u bihal mayyit. Solat yang dilakukan oleh mayit di alam kubur itu, yang jelas-jelas sahih dalilnya, itu adalah sesuatu nikmat yang Allah berikan pada si mayit untuk mayit menikmatinya, bersenang-senang dengannya. Wa yatana'amu biha, menikmatinya. Kama yatana'amu ahlul jannati bitasbih, sebagaimana nanti ahli-ahli surga menikmati tasbih. Ahli surga itu tasbih, jemaah sekalian. Tetap bertasbih. Bukan untuk dapatkan pahala. Bukan. Ahli surga akan bertasbih pada Allah. Bukan nakkan pahala. Bukan Allah perintah wajibkan bertasbih. Karena tasbih itu sudah menjadi satu kenikmatan yang tersendiri bagi mereka. Bagi mereka. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Itu ahli surga. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya. Tetap memuji alhamdulillah. Tetap subhanallah. Subhanallah. Bukan nakkan pahala, bukan. Di surga nak pahala apa lagi? Kalau tidak mengharapkan pahala, kenapa mereka terus bertasbih? Itulah nama tana'um. Tamattu. Mereka akan mendapatkan mendapat satu kenikmatan yang luar biasa, kepuasan rohani yang luar biasa, sebagaimana solat yang dilakukan oleh ahli kubur yang layak. Tapi tidak semua ahli kubur, ya. Tidak semua ahli kubur itu ada diberi peluang dapat nikmat berupa solat. Itu hanya orang yang tadi nyatakan solat. Bagi mereka yang solat sudah menjadi sesuatu yang paling dicintai semasa hidupnya berbanding amalan-amalan yang lain. Fahadha laisa min amri taklif, kata Ibnu Taimiyah. Ini bukan taklif. Ini bukan perintah Allah kalau tak buat dosa. Ini bukan karena inginkan pahala. Alladzi yalbulahu thawab, yang mereka lakukan untuk mendapatkan pahala, bukan. Bal nafsu hadzal amal huwa minan na'im. Sebenarnya solat bagi ahli kubur, tasbih tahmid bagi ahli surga, itu adalah minan na'im, sebagian daripada nikmat yang Allah anugerahkan pada mereka yang layak. Inilah luar biasa, ya. Luar biasa. Alladzi tatana'amu bil anfus wa taltaladdadu bihi. Di mana jiwa mereka akan merasakan kelezatan dan kenikmatan yang luar biasa. Yang luar biasa. Jadi memang tidak mudah untuk memahami. Macam mana solat sudah menjadi nikmat. Inilah orang sudah mendapatkan apa yang dipanggil ladzatul ubudiyah. Ladzatul ubudiyah. Kelezatan
beribadah kepada Allah. Sudah sangat-sangat tinggi makom orang seperti ini. Jadi sholatnya bukan lagi bukan saja menjadi pelindung dirinya, pembela dirinya, penjaga dirinya, tapi sholat sudah menjadi nikmat tersendiri bagi ahli kubur. Sebab itulah, walaupun kita mungkin tidak mencapai makom seperti itu, marilah kita berusaha istiqomah dalam melakukan sholat, sholat sunat, dan menghayati, menikmati sholat. Kita berusaha untuk mencari kenikmatan, kepuasan rohani dalam sholat. Mungkin tidak ramai daripada kita, ya mas sekalian, yang mengetahui rahsia kenikmatan ini. Saya ambil satu contoh ya. Sahabat Nabi, Umar bin Khattab itu mati dibunuh. Tuh ya. Umar itu mati dibunuh. Dan Umar mati dibunuh semasa ia sholat. Semasa sholat. Ali bin Abi Thalib juga mati dibunuh. Dan mati dibunuh pun semasa sholat dan jadi imam. Pertanyaannya, kalau orang sedang jadi imam, makmum ramai, kemudian ada orang yang pergilah nak ke depan juga imam dengan pedang terhunus. Dengan pedang terhunus, apa agak-agak yang berlaku kan? Mungkin makmum kejar orang itu kan? Atau Pak Imam pun batalkan sholatnya kan? Ya dikata orang dengan pedang terhunus. Pertanyaannya, macam mana Umar macam tak perasan yang dia akan dibunuh orang yang sudah ada depannya? Macam mana Ali tak tahu? Lebih lagi, macam mana jamaah makmumnya? Macam tak ada apa-apa. Wah, kalau sekarang jangankan ada orang pergi ke depan nak bunuh Pak Imam. Mungkin apa pergi depan nak ambil PA system itu pun semua orang nampak. Semua orang nampak. Dan mungkin dikejarnya. Tapi kenapa ini tidak berlaku pada zaman Umar bersama Ali? Ada ulama yang cuba beritahu kita rahsianya. Karena Umar bin Khattab yang sekalian, Ali bin Abi Thalib sekalian, dan juga jamaah yang bila solat itu boleh dikatakan sudah tidak peduli selain Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tak kisah, dah hilang ibaratnya, dah tidak ingat langsung pada yang lain karena terlalu asyik bermunajat kepada Allah berduaan. Macam seseorang lah, macam budak, bila dah seronok tengok mainan dia, main game, wow, seronok banget. Lapor pun, walaupun asal lapor nak makan, disuruh makan tak nak. Dipanggil tak dengar. Pasal apa? Wah, seronok. Sedang main game. Itu baru game. Bayangkan bila orang sudah mendapatkan kepuasan beribadah, solat kepada Allah sangat-sangat khusyuk dan puas, ya mana ada ingat yang lain. Itu karena khusyuknya, karena betul-betul merasakan nikmatnya beribadah. Sehingga mereka dibunuh. Dan orang dahulu tahu, pengkhianat ini tahu. Kalau kita nak bunuh macam Umar macam ni, macam apa ni Ali ni, ya tunggu masa solat. Kalau jaga susah. Kalau solat, sebab dia orang ni kalau solat mudah, masya-Allah. Sangat-sangat khusyuk. Boleh kata yang tak ingat yang lain.
Dan ini hampir ke semua sahabat seperti itu. Hampir semuanya. Walaupun tingkatannya berbeza-beza. Betul-betul mereka ini telah mendapatkan lazzatul ubudiyah. Kelezatan beribadah pada Allah khasnya melalui salat. Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran ya mas sekalian. Tolong dilihat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 102. An-Nisa 102. Ayatnya panjang, tapi saya bacakan yang berkaitan dengan tajuk saja. An-Nisa 102 ini kaitan dengan sholat khauf. Ya, sholat khauf. Sholat dalam keadaan perang. Masa perang. Melawan musuh. Sholat tetap wajib walaupun mereka ini sedang bertugas di medan perang. Dan ingat, sahabat-sahabat Nabi ini, ya mas sekalian, kebanyakan bila sudah sholat, apa Rasulullah, itu tadi saya katakan, tak tahulah berapa peratus ingatannya kepada Allah dan berapa persen saja ingatan pada yang lain. Terlalu khusyuk. Mereka telah mendapatkan kelezatan itu. Sehingga walaupun mereka itu sedang sholat, untuk mendapatkan kelezatan beribadah, apa Allah suruh mereka? Dalam ayat itu di tengah itu ada wal ya'khudhu khidrakum wa aslihatahum. Khidrahum wa aslihatahum. Dan hendaklah mereka yang sholat bersama kamu itu Muhammad, sambil sholat, hendaklah sentiasa berwaspada dan sambil membawa senjata mereka. Apa itu? Pertama, memang walaupun seorang itu wajib sholat, tapi tidak boleh mengabaikan tanggung jawab menjaga keselamatan negaranya, keselamatan agamanya. Itu jelas. Sebab itu, walaupun sholat sambil membawa senjata. Rupanya orang kafir tahu masa itu. Orang kafir sudah tahu, kenal sungguh. Kita tak perlu susah payah nak serang tentera Islam. Kalau kita nak serang orang tentera Islam, sekarang susah kita nak menang. Boleh menang tapi susah. Kalau kita nak mudah mengalahkan orang mukmin, mari kita lakukan serangan ketika mereka sedang sholat. Orang kafir tahu itu. Sebab bila mereka sudah sholat, mereka dah tak ingat apa-apa. Senang kita melakukannya. Dan begitulah kebanyakan sahabat. Sholat sudah menjadi sesuatu yang paling dicintai, yang paling meresap dalam hatinya. Dan Allah ingatkan ini. Ingat, walaupun kamu ingin jumpa aku, dan kamu seronok berjumpa dengan aku dan bercakap berdoa dengan aku, kata Allah. Hati kamu bahagia, tapi ingat, kamu ada tanggung jawab yang besar. Menjaga keselamatan agama, bangsa, umat Islam. Sebab itu, walaupun kamu salat, jangan lupa bawa senjata. Allah sendiri yang suruh, bawa senjata. Karena tadi saya katakan, orang kafir sudah mengesan kelemahan orang Islam atau can untuk kita dapat mengalahkan tentera Islam, yakni kita serang semasa sholat.
Sebab bila sudah sholat, mereka nanti lupa yang lainnya. Lalu Allah tegur, jangan lupa tugas kamu. Satu di antara tafsirnya seperti ini. Nah, orang-orang yang sholatnya seperti inilah jemaah sekalian, nanti di alam barzah oleh Allah diberi nikmat kubur. Salah satu nikmat kubur itu yakni sholat. Diizinkan untuk sholat. Dan mereka sangat menikmati. Sangat menikmati. Nikmat-nikmat yang lain memang ada. Tapi nikmat sholat itu, nikmat mengerjakan sholat itu, dirasai melebihi, mengatasi segala nikmat yang lain yang Allah anugerahkan kepada mereka. Inilah sholat. Kenapa begitu? Karena sholat, ya sholat itu kan isinya bacaan. Bacaan itu yakni zikir pada Allah. Gerakannya pun itu semata-mata karena Allah. Setiap gerakan atau tak gerak, dia sedang zikir. Berdiri, baca Fatihah. Nak rukuk bergerak pun Allahu Akbar, zikir juga. Masa rukuk pun zikir juga. Bangun rukuk, zikir lagi. Nak turun, Allahu Akbar, zikir. Dalam sujud, zikir juga. Duduk, zikir. Jadi solat isinya zikir aja. Makna zikir yakni menyebut. Betul. Sama satu. Makna zikir yakni mengingat. Ya, betul. Tapi jangan lupa. Makna zikir yang ketiga. Apa dia? Merasakan kehadiran Allah yang diingatinya. Kalau kita menyebut subhanallah, zikir dengan lidah, subhanallah. Allahu Akbar, zikir dengan lidah. Kita sebut, lalu kita ingat bahwa Allah itu Maha Suci. Itu zikir yang rendah. Ada yang lebih tinggi. Macam mana? Merasakan kehadiran Allah yang kita sebut itu. Sehingga semasa kita menyebut nama Allah, benar kita merasa yang Allah dekat dengan kita. Dan kita dekat dengannya. Orang yang merasakan kehadiran Allah dalam hidup, hatinya pasti tenang. Pasti tenang. Bayangkan ia memiliki Allah, zat yang memberi. Walaupun saat itu mungkin dia tidak mendapatkan pemberiannya, tidak masalah. Karena dia sudah memiliki yang memberi. Nah, zikir yang seperti ini dan solat adalah zikir inilah yang menyebabkan mereka begitu mencintai solat itu. Lihat ayatnya. Kalau kita boleh melatih diri dalam solat seperti ini, insya Allah Allah akan beri peluang pada kita. Bukan hanya solat menjadi penjaga kita dari kepala, bahkan kita diberi izin oleh Allah, oleh malaikat, untuk solat sebelum menjawab pertanyaan malaikat. Lihat surah Ar-Ra'd, surah 13. Surah 13, ayat 28. Surah 13 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub.
Alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Wa tatma'innu dan menjadi tenang, menjadi tentram. Qulubuhum hati-hati mereka menjadi tenang bidzikrillah kerana dengan sebab zikrullah. Baik itu bak sababiyah ya. Dengan sebab zikrullah hati orang-orang beriman menjadi mutmainnah. Ala bidzikrillah ketahuilah dengan sebab zikrullah tatmainnul qulub. Akan menjadi tenang dan tentramlah hati-hati mereka. Hati akan mendapatkan ketenangan yang hakiki namanya mutmainnah. Jiwa gembira itu caranya zikrullah. Salat adalah zikrullah. Berdirinya zikrullah, gerakannya zikrullah, ruku ada zikrullah. Tapi zikrullah di sini jangan hanya kita artikan menyebut nama Allah. Betul, zikrullah itu menyebut. Zikrullah betul makna mengingat. Tapi kalau orang sudah ingat Allah, kenapa Allah masih suruh udkurullah? Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu udkurullaha katsira. Wahai orang beriman, udkurullaha katsira. Lalu kita artikan, ingatlah kamu pada Allah banyak-banyak. Macam mana? Orang beriman sentiasa ingat Allah. Orang yang ingat pada Allah, kenapa masih disuruh ingat? Kalau maknanya ingat. Atau wahai orang beriman, sebutlah nama Allah. Boleh jadi. Tapi kalau orang itu sudah sentiasa menyebut nama Allah, macam mana disuruh menyebut nama Allah? Sebab itu ada makna zikir yang ketiga. Bukan sekadar mengingat, suruh mengingat itu kalau kepada mereka yang lupa. Suruh sebut nama Allah itu bagi mereka yang tak pernah sebut nama Allah. Tapi bagi orang yang dah sentiasa ingat Allah, sentiasa menyebut nama Allah, apa makna udkurullah? Makna udkuru maknanya tadi. Merasakan kehadiran Allah yang diingati. Bayangkan. Merasakan kehadiran Allah yang disebut, yang diingati itu. Jika ia ada masalah, lalu memohon kepada Allah agar Allah selesaikan masalahnya, dan dia merasakan Allah hadir dalam hidupnya, hati pasti tenanglah. Jika ia minta rezeki, dan ia merasakan Allah yang punya sifat Ar-Razzaq berada di sisinya, hadir dalam hidupnya, ya pasti tenanglah. Pasti tenang. Bukan membayangkan Allah ada sebelahnya, bukan begitu ya. Merasakan kehadiran Allah. Yang kalau dalam istilah agama sama ada musyahadah, dapat menyaksi, atau muraqabah, kata Nabi. Nah, orang seperti ini, hatinya pasti tenang. So itu, sholat lama-lama, kalau dilakukan penuh seperti ini, sholat lama-kelamaan akan menjadi ibadah yang paling dicintai dalam hidup. Sehingga di alam kubur pun, ketika ia minta izin untuk sholat di kubur, bukan balik ke dunia sholat, bukan. Kalau dia ingin balik ke dunia sholat, memang tak akan dilayan oleh Allah lah. Ini minta izin di kubur untuk sholat. Dan Allah izinkan. Dan Allah izinkan. Para nabi melakukannya. Bukan untuk menambahkan pahala. Bukan. Tapi untuk tana'um wa taladdud. Wa tamattu. Kata Ibnu Taimiyah. Untuk merasakan kenikmatan kebahagiaan, ladzatul ubudiyah.
Lain daripada yang disebut dalam hadis pertama yang disampaikan tadi. Yang Nabi bersabda, rok'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. 2 rakaat lebih disukai oleh orang ini daripada dunia dan isinya. Itu memang jika dia ingin balik ke dunia. Dan kalau boleh, dia nak solat walaupun hanya 2 rakaat. Karena rupanya nilai 2 rakaat yang dilakukannya, bila dia melakukannya, itu sangat besar manfaatnya baginya di alam barzah berbanding dunia dan isinya. Itu maksudnya. Ini tidak lebih daripada itu. Inilah yang sebenarnya perlu kita tingkatkan dalam ibadah solat. Bukan semata-mata istiqomah dan makanya, tapi ditingkatkan kualitinya. Macam mana agar solat yang isinya semua zikir ini memberikan rasa ketenangan. Mutmainnah. Sehingga satu peringkat yang tertinggi, solat dianggap sesuatu yang paling dicintai dalam hidup. Bukan yang lain tak cinta. Yang lain suka, tapi yang paling dijanjikan banyak, solat. Ali bin Abi Thalib, bila ada masalah rumah tangga, masalah apa, dia pergi masjid, solat. Nabi demikian juga. Ada masalah, ada penadab, pergi solat. Di satu benar-benar bukan tempat pelarian, ya, tapi amalan yang ditawarkan oleh Allah untuk melepaskan segala bebanan, untuk menguraikan segala masalah. Karena bila orang sudah sholat, apa yang khusyuk tadi ya, kerehatan, kenikmatan, ketenangan jiwa yang akan didapatinya jauh lebih besar daripada kerehatan, ketenangan yang ia dapati semasa tidur. Tidur pun tidak mampu memberikan ketenangan sebesar itu. Walaupun tidur itu rehat, saraf rehat, semua rehat, tapi belum mampu memberikan ketenangan pada jiwa melebihi daripada ketenangan yang diberikan oleh solat bagi mereka yang benar-benar telah khusyuk. Yang benar-benar telah khusyuk. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran jemaah sekalian. Ketika Allah cerita tentang orang mukmin yang berjaya, qad aflahal mu'minun. Sungguh berjayalah orang yang beriman, yang Allah akan masuk surga. Syarat ciri pertama, orang yang khusyuk dalam solat. Sebab itu malang sekali ya, kalau solat sudah tidak lagi dianggap ibadah yang paling penting. Kalau solat sudah dianggap ibadah yang mudah ditinggalkan. Bagaimana namakan yang sunat? Sedangkan yang wajib pun karena ditinggalkannya. Itu sangat rugi sekali. Sungguh-sungguh rugi. Sungguh rugi. Apatah lagi, ibadah-ibadah dalam agama kita yang diperintahkan oleh Allah, yang kita tidak diberi alasan untuk tidak melakukannya, kita tidak diberi alasan untuk meninggalkannya, hanya sholat saja. Ibadah yang lain, Islam memberikan kita alasan untuk kita tak melakukannya. Puasa wajib, tapi Islam memberikan alasan. Tapi kalau kamu sedang sakit, tak payah puasalah. Bila kamu musafir, tak payah puasalah. Tengok. Maknanya boleh. Puasa boleh ditinggal. Ada alasan yang diberikan oleh syarak. Zakat, Masya Allah, bagi yang wajib. Orang miskin, gugur kewajiban zakat. Haji, Masya Allah. Ini yang wajib-wajib. Tapi solat. Coba, apa alasan yang diberikan oleh syarak
bagi seseorang yang hendak meninggalkannya. Tak ada. Mau sehat, mau sakit, mau di rumah, mau bepergian, mau kaya, mau miskin, mau sibuk, mau tak. Coba. Tak ada alasan. Mesti sholat. Tak boleh berdiri suruh duduk, tak boleh duduk sampai baring. Karena sholat adalah ibadah yang Masya Allah. Jadi kalau dianggap bebanan, peliklah. Macam dianggap bebanan. Suruh berdiri, tak boleh berdiri, boleh duduk. Kenapa? Karena Allah memberitahu kita. Seolah-olah beritahu, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat. Karena sholat ini keperluan hidup kamu yang paling penting. Di dunia dan di akhirat. Dari sekian banyak sesuatu yang kamu perlukan dalam hidup kamu di sini dan di alam barzah nanti adalah sholat. Bukan yang lain tak penting ya. Penting. So itulah kalau ini sudah diabaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Lebih-lebih lagi saya kata, kalau yang wajib pun sering cuai, ya jangan haraplah yang sunat akan dilakukan. Akan dilakukan. Jadi saya ulangi ya rijab sekalian. Jika yang akan menemani kita di alam barzah itu hanya satu saja nih amalan kita. Harta balik, keluarga balik, jawatan balik, semua balik. Ujian orang balik, sijil penghargaan tak dibawa. Bahkan minta maaf ya. Masa hidup mungkin dianggap orang paling terhormat, dihormati, dihargai. Tapi masuk alam barzah belum tentu akan dihormati, dimuliakan oleh malaikat. Belum tentu. Yang dimuliakan oleh malaikat di alam barzah, dihormati, disegani, hanya mereka yang membawa amal. Ya, bukan yang membawa pangkat dan darjah, bukan yang jutawan, yang ada amal. Dan dari sekian banyak amal yang membolehkan orang itu sangat-sangat disegani, ditakuti, digeruni oleh malaikat yang nak bertanya. Bahkan akan diberikan nikmat yang lebih daripada yang lain. Amalan sholat. Begitu maksudnya. Amalan sholat. Kalau amalan yang lain boleh putus di dunia, mati, sudah tidak ada lagi. Tapi sholat, orang itu masih ketagih. Bukan wajib ya. Di alam barzah tak wajib sholat. Kan kalau tanya kenapa mereka sholat? Minta maaf, bahasanya macam ketagih. Sono, ketagih. Menikmati. Dan itu Masya Allah luar biasa. Semua Nabi sholat dalam kuburnya. Berikan hadis sahih tadi. Setelah itulah. Sementara Allah masih kita beri kesempatan. Marilah kita bukan sekadar istiqomah dalam sholat, tapi juga kita meningkatkan kualiti sholat kita itu. Meningkatkan kualiti sholat. Ya, tentunya karena sholat itu sebagai zikrullah, macam mana nak pastikan sholat yang kita lakukan ini boleh memberikan ketenangan dalam jiwa. Bila susah jadi senang sebab sholat. Bila ada masalah, selesai masalah karena sholat. Bila ada rasa cemas dan takut, hilang rasa takut dan cemas dengan sholat. Sepatutnya sholat itu berfungsi seperti itu. Bila sholat kita sudah begitu itu, insya Allah hati kita sudah mulai mencintainya. Ada rasa cinta. Sudah melekat dalam hati kita. Dan bila itu yang berlaku, bertuahlah kita. Karena amalan sholat itu nanti akan menemani. Bukan akan menemani. Menjadi pahala. Bukan pahala sholat saja. Melakukan sholat itu sudah dipahala dah. Allah jadikan boleh buat solat itu di sebagian nikmat kubur, bayangkan. Dahlah solatnya boleh menjadi jaga.
Salah satu nikmat kubur ini, nikmat kubur itu dibenarkan sholat. Karena sholat itu kenikmatan yang luar biasa. Ketenangan yang luar biasa. Ya mas sekalian, mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan lebih itu mohon kepada Allah agar peluang yang Allah berikan pada kita yang mungkin tidak berapa lama ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualiti sholat kita. Karena nampaknya tidak ada yang lebih kita harapkan menjadi penolong kita di alam kubur. Sebagai saudara selain amal kita. Kalau boleh memang semua amalan hebat belaka. Semua amalan yang baik-baik. Kalau boleh, alhamdulillah yang paling bagus. Tapi kalaulah tidak mampu kita melakukan semuanya hebat-hebat, mari kita beri tumpuan lebih. Priority yang lebih kepada ibadah sholat. Tentunya bukan hanya yang wajib, tapi termasuk yang sunat. Sebab itu sholat tidak perlu. Jangan terlalu mengira jumlah rakaatnya. Tapi hendaklah kita utamakan ahsanu amala. Yang paling berkualiti. Bukan yang banyak dan besar kuantitinya. Ibadah itu yang penting yakni kualitinya, bukan kuantitinya. Dan itu berikan Al-Quran ya. Itu saja. Tazkirah kita malam hari ini. Berharap agar Allah memberikan manfaat pada saya menyampaikan. Dan alhamdulillah kalau dapat bersaksi bersama. Yang benar pada Allah juga. Silap kalau saya sendiri. Kurang lebihnya mohon diampun dan maafkan. Tutup dengan bacaan tafsir Kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.